Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap sehat ya. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari kaidah kebahasaan pada teks LHO, yaitu penulisan istilah, penggunaan kalimat identifikasi dan kalimat klasifikasi, penulisan nama ilmiah dan penggunaan ejaan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari penggunaan kalimat efektif pada susunan teks laporan hasil observasi. Pada bab ini nanti kita akan mempelajari 7 pokok kalimat efektif, yaitu keparalelan, kesepadanan, kehematan kata, kecermatan, ketidaklengkapan struktur, bersisip preposisi, dan kelogisan. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 4 poin terlebih dahulu. 3 poin berikutnya akan Wisma bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum memulai, adakah yang sudah memahami apa yang dimaksud dengan kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah atau aturan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini sumbernya adalah WEBI, ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi kalimat efektif ini susunan huruf dan tanda bacanya sesuai dengan WEBI, dan begitu pula dengan susunan katanya, strukturnya. Jadi kalimat efektif ini kalimat yang tidak membuat pembacanya kebingungan saat membacanya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung bahas ke 4 poin ini ya. Yang pertama adalah keparalelan bentuk. Yang seperti apa sih paralel ini? Nah, kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Jadi dalam satu kalimat itu menggunakan kesamaan bentuk. Jika ada perincian sesuatu, yang pertama menggunakan kata berbentuk verba, maka selanjutnya juga harus verba. Kalau menggunakan nomina juga harus menggunakan nomina. Kalau me semua. Kalau per semua. Kalau bersemua. Bisma langsung berikan contohnya ya. Nah, manfaat sirih antara lain menghilangkan bau mulut, berkurangnya jerawat, dan penguatan gigi. Kalimat ini tidak paralel dan tidak efektif. Mengapa? Nah, lihat di sini. Ada penggunaan me, lalu di sini ganti ber, di sini jadi pe. Ini namanya tidak paralel. Lalu bagaimana cara menggantinya agar dia itu menjadi bentuk yang paralel dan otomatis menjadi kalimat efektif? Manfaat sirih antara lain menghilangkan bau mulut, mengurangi jerawat, dan menguatkan gigi. Nah, ini sudah paralel karena menggunakan awalan yang sama. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke poin berikutnya. Kesepadanan struktur. Bagaimana contohnya? Nah, kalimat itu seperti yang Wisma sudah pernah menjelaskan sebelumnya, serangkaian kata bisa disebut sebuah kalimat jika memiliki minimal subjek dan predikat. Nah, kalimat efektif ini memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak memiliki subjek ganda dalam kalimat tunggal. Jadi kalau ada kalimat singkat, dia tidak memiliki subjek yang ganda, tidak memiliki subjek double. Contohnya seperti apa? Nah, sirih berkhasiat menghilangkan bau badan dan mimisan dapat diatasi dengan sirih. Nah, ini sama-sama menjelaskan sirih kan? Mengapa harus digunakan menjadi kalimat panjang seperti ini? Ini namanya tidak sepadan. Lalu bagaimana bentuk sepadannya? Sirih berkhasiat menghilangkan bau badan dan mengatasi mimisan. Sudah, ini lebih efektif. Efektif itu mudah dipahami oleh pembaca. Nah, kalian bayangkan, kalian membaca kalimat pertama ini dan kalimat kedua. Mana yang lebih mudah kalian mengerti? Nah, tentu saja kalimat kedua ya. Kalimat kedua ini sudah efektif. Baik, kita ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu
kehematan kata. Nah, bagaimana cara melakukan penghematan kata agar tidak boros? Nah, untuk menghindari pemborosan kata dalam sebuah kalimat dapat dilakukan dengan cara menghilangkan subjek, menghindari pemakaian hiponim dan penjamakan kata. Masih ingat yang disebut hiponim, kata umum dan kata khusus? Nah, kita lihat di sini. Contohnya, cara menghilangkan subjek ya. Buah sirih berbentuk bulat, buah sirih berdaging, buah sirih berwarna kuning hijau. Ini tidak hemat karena ada kata buah sirih yang diulang berkali-kali. Agar kalimat ini menjadi kalimat yang efektif, bisa dijadikan seperti apa? Ya. Buah sirih berbentuk bulat, berdaging, dan berwarna kuning hijau. Itu yang efektif. Kita lihat kalimat kedua. Mengapa dia disebut tidak hemat? Batang tanaman sirih berwarna hijau kecoklatan. Nah, di sini ada penggunaan hiponim. Ada warna, ada hijau. Nah, agar kalimat ini menjadi kalimat yang hemat, tulis saja batang tanaman sirih hijau kecoklatan. Sudah pasti pembaca tahu kalau hijau itu termasuk dalam kelompok warna. Mudah ya? Yang contoh ketiga, banyak tanaman-tanaman Indonesia dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Mengapa ini tidak hemat? Banyak tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman ini artinya juga banyak tanaman. Ini kalau dibaca berarti banyak tanaman Indonesia. Nah, agar kalimat ini menjadi kalimat yang efektif, kalian bisa membuang banyaknya atau salah satu tanaman. Banyak tanaman Indonesia dimanfaatkan sebagai obat tradisional, atau tanaman-tanaman Indonesia dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Bisa dipahami ya? Baiklah, poin terakhir dalam pertemuan kali ini yaitu kecermatan. Bagaimana kecermatan ini? Kecermatan dibutuhkan agar kalimat yang ditulis tidak bermakna ganda. Bermakna ganda itu artinya ambigu. Bagaimana contoh kalimatnya? Tanaman guru yang baru itu mahal harganya. Kalimat ini kalimat ambigu. Yang baru itu tanamannya atau gurunya. Nah, ya. Untuk mengubahnya menjadi kalimat yang efektif, kita harus tahu dulu yang mahal harganya itu tanamannya atau guru barunya. Maaf. Nah, kita kembali ya. Kalau tanamannya yang baru, tanaman baru milik guru itu mahal harganya. Ini berarti yang baru tanamannya. Tanaman milik guru baru itu mahal harganya. Di sini yang baru adalah gurunya. Kalau di kalimat yang ini tanamannya yang bagaimana? Bisa dipahami? Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung nanyakannya kepada Bisma. Jangan ragu untuk bertanya ya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bisma sampaikan bisa kalian pahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.